Kita sering di-challenge sama Zakir Naik misalnya. Oh, mana pernyataan eksplisit dari Yesus, pernyataan langsung dari Yesus bahwa akulah Tuhan dan sembahlah aku. Kalau nggak ada, berarti dia bukan Allah. Loh, pernyataan ini eksplisit sekali terkait dengan bahwa dia adalah Allah. Meskipun nggak ngomong langsung aku Allah, tapi kalau dia mengatakan bahwa dialah jalannya untuk selamat, untuk kita terhindar dari kematian dan kebinasaan, ini hendak menegaskan bahwa dia sebagai apa? Sebagai Allah dong. Dia mengarahkan kita untuk selamat dengan cara percaya sama dia. 3, 2, 1, ngobrolin pesona Injil yuk. Setiap hari. Ini sekaligus menunjukkan praeksistensi Yesus juga ya. Yang ya itu tadi terkait dengan bahwa dia sudah bekerja. Ya, betul. Ayat 17. Ayat 17 kan. Gitu, brother. Bahkan kalau kita sedikit agak keluar sedikit, dia pun sudah menyatakan dirinya di sejak PL kan. Theophany itu kan. Nanti ada ke situ. Nah, tadi ayat yang brother sebutkan Yohanes 14 ayat 28. Iya, lebih besar. Ya, Yohanes 14 ayat 28. Kalau lagi-lagi nih, brother, kita pakai konteks yang sama atau konsep yang sama, pemikiran yang sama. Bahwa Yohanes 14 ini mengidentifikasi Yesus sebagai pribadi yang berkuasa untuk menyelamatkan kita. Sambil bro nyari Yohanes 14 ayat 28, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan semua orang percaya di seluruh dunia menyaksikan ini sebetulnya kita sedang kuliah Kristologi Injil Yohanes 3 SKS. Karena kan sudah ada 2 sharing sebelumnya. Jadi ini high Kristologi. Betul. Jadi Kristologi in depth, lebih dalam lagi gitu loh kajian kita. Betul. Makanya kita teks per teks ya kita buka. Dan kita bukan orang yang tidak melihat masukan atau kritikan yang diarahkan sama kita dalam video yang sebelumnya. Betul. Karena kita lihat, makanya kita hadir untuk membahasnya kembali. Iya. Gitu loh. Jadi kekristenan itu ternyata imannya kuat sekali dasarnya, fondasinya. Terbuka ruang. Kita membuka ruang untuk dikritisi dan kita juga punya jawaban untuk semuanya itu gitu loh. Semuanya itu ya kan. Iya, fondasi atau dasar iman kita itu sangat-sangat kuat gitu loh. Jadi kita bisa menggunakan Alkitab sebagai sumber untuk menjawab semuanya. Oke. Nah, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Nah, begini, brother. Saya jelaskan dulu secara konteks. Yohanes pasal 14, dalam ayat 8 dan 9, Yesus berkata begini, Filipus kan bilang, tunjukkanlah Bapa itu kepadaku. Ya. Kepada kami gitu loh. Nah, Yesus berkata begini. Tunjukkanlah jalan itu. Iya, kamu lihat aku, kamu lihat Bapa. Jadi artinya, Yesus itu adalah perwakilan dari Allah Tritunggal. Jadi Yesus itu adalah perwakilan Allah Tritunggal. Nanti kita juga bisa merujuk kepada Kolose 1 ayat 15. Bahwa Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Yesus itu adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Oke. Jadi kamu lihat aku, kamu lihat Bapa. Jadi pesannya Yohanes adalah untuk mengarahkan kita bahwa Yesus itu adalah pribadi yang memperkenalkan Bapa yang tidak pernah terlihat itu. Yang dalam kekalan. Dan hendak menegaskan bahwa kamu harus melihat aku seperti Bapa. Seperti kamu melihat Bapa, bahwa aku juga sama seperti dia dalam kekekalan. Sebab kalau kita tidak melihat Yesus seperti Bapa, sulit kita tangkap gitu loh bahasa-bahasanya Tuhan Yesus. Karena bahasanya itu sedang mengarahkan kita untuk menunjukkan bahwa dia setara dengan Bapa. Gitu loh. Nah, itulah konteks Yohanes pasal 14. Kalau Yohanes 14 ayat 6 kan, itu kan sudah populer banget bagi orang Kristen. Meskipun kita perlu lebih dalam memahaminya. Jadi, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oh, kalau begitu Yesus hanya jalan aja. Hanya jalan doang. Enggak, dialah kehidupan itu. Dialah jalan itu. Dialah kebenaran itu. Kalau dikatakan sampai kepada Bapa, artinya nggak bisa dipisahkan antara Yesus dengan Bapa. Nggak mungkin kita bisa masuk ke surga tanpa Yesus. Dialah jalannya. Gitu loh. Nah, kalau kita mau melebar nih, brother. Tapi ini kan satu kesatuan nggak bisa dipisahkan. Boleh. Kita masuk kepada Filipi kan. Pasal yang kedua ayat 6-8. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Bapa sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Nah, perlu kita tekankan. Dalam konteks apa Yesus memposisikan dirinya lebih rendah daripada Bapa? Dalam konteks apa Bapa itu lebih besar? Dalam konteks Yesus yang sedang mengosongkan diri. Mengosongkan diri itu kita harus pahami dalam pengertian apa? Yang tepatnya gitu loh. Penafsiran yang tepatnya atau secara teologis.
Ya, lebih tepat dipahami bagaimana mengosongkan dalam pengertian Yesus yang adalah anak Allah yang kekal itu mengambil rupa seorang manusia, rupa hamba. Dalam pengertian inilah pengosongan itu kita pahami. Jadi bukan dalam pengertian bahwa dia menanggalkan sifat-sifatnya, atau dia pernah berhenti jadi Allah, meninggalkan hakikat keilahiannya, itu salah. Bahkan ada yang sampai ekstrim, Yesus itu selama di dunia ya nggak ada Allahnya, nggak ada ilahinya. Nah, itu nanti akan bertabrakan dengan banyak konteks. Benar-benar 100% manusia gitu. Ah, itu sampai salah. akhirnya dia menang di kayu salib dan kemudian kealahannya dia. Oh, nanti kan kita bisa lihat Lukas 2 ayat 11 waktu dia lahir, ya kan? Iya. Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, ini pun Jelas. pandangan yang menolak keilahian Yesus ya jatuhnya, benar. Iyalah, Ya kan? keilahian Yesus. Yesus itu tidak pernah berhenti jadi Allah. Ya, meskipun dia menambahkan natur pada dirinya, dia tetap Allah. Nah, lagi Bang, ayat tadi jangan dihilangkan, Bang. 14 ayat 28. Jadi jelas kita harus memahami Alkitab secara utuh. Termasuk konteks ini. Ya, harus dipahami secara utuh. Jadi, dalam konteks apa Yesus lebih rendah waktu dia mengosongkan diri satu, Brother? Oke. Dalam konteks apa dia lebih rendah? Waktu dia diutus, dalam konteks pengosongan diri, dia sebagai utusan, ya dalam hal fungsi. Di mana-mana yang mengutus lebih tinggi daripada yang diutus. Itu adalah sebuah kewajaran. Tapi dalam hal hakikat, ya kalau kita lihat tadi ya, semua pembuktian tadi dengan berbagai macam pesan konteksnya apa, ya kan, yang mana Yesus mengidentifikasi karya-karya ilahi, ya kan, sifat-sifat ilahi dirinya yang sama dengan Bapa. Jadi mengarahkan kita pada kesimpulan kalau dalam hal hakikat mereka sama, tidak berbeda. Dalam hal fungsi mereka berbeda. Gitu loh. Dalam hal peran mereka Bapa lebih besar. Misalnya kita dengan Pak Prabowo. Mana lebih besar dalam hal peran atau fungsi? Ya beliau lah, beliau presiden, jauh banget. Tapi dalam hal hakikat, kita sama-sama manusia, kita setara. Nah, Yesus dan Bapa dalam hal hakikat itu setara, sama-sama Allah. Tapi dalam hal fungsi, karena dia berinkarnasi, dia mengosongkan diri, ya, dia lebih rendah daripada Bapa. Nah, kalau ada orang yang tidak setuju dengan penafsiran ini, Ya. loh, bahkan Alkitab menekankan Yesus lebih rendah daripada malaikat dalam waktu seketika. Ibrani 2 ayat 9. Ibrani 2 ayat 9. Jadi saat kapan Yesus lebih rendah daripada Bapa dan bahkan daripada malaikat? Saat dia berinkarnasi, saat dia berkenosis. Gitu loh. Jadi Alkitab itu kalau dibaca secara utuh, ya kan, baik-baik, detail dan jujur, kita bisa jawab semua keraguan orang, bantahan atau kritikan orang terhadap iman kita. Bahwa seakan-akan Yesus tidak Allah, bahwa Yesus tidak setara dengan Bapa, itu bisa dijawab semua. Gitu loh. Pandangan-pandangan yang miring itu. Oke. Apalagi pandangan-pandangan miring, Brother. Yang miring-miring aja sampaikan, Brother, biar kita gas. Gini, brother. Kalaupun aku menganut subordinasi, masuk neraka kak aku, brother? Oke. Gini, subordinasi kan gini. Subordinasi dalam pengertian memang Yesus lebih kecil ya dari Bapa. Bukan subordinasi fungsi. Kan kita juga percaya subordinasi kan. Ya. Tapi kita fungsi. Dalam hal fungsinya, Dalam ya. fungsi ketika dia kenosis. Tapi ini pandangan yang ya memang Yesus benar-benar rendah. Maksudnya lebih kecil dari Allah kecil lah, Allah minor. Kalau ada yang memiliki pandangan begitu sampai dia mati gitu, brother. Masuk neraka nggak orang? Kita kan coba Roma 10 Bang, ayat 9 dan 10. Kita hanya berpatokan pada ini. Kalau bicara tentang pengakuan iman. Supaya juga kita jangan sampai saling menghujat, berselisih, bertengkar, sampai masuk neraka lu kalau nggak percaya bahwa Yesus itu setara dan lain sebagainya. Ya, gini. Tapi at least kita sampaikan yang ideal, Ya. yang benar-benar apa kata Alkitab. Ya, memang pada akhirnya akan banyak pertanyaan, brother. Kalau ditanya masuk surga atau enggak. Misalnya, Sabrielisme masuk surga atau enggak. Yohanes Pentakostal masuk surga atau enggak. Nah, gini loh. Marilah kita sama-sama melihat apa kata Alkitab. Kalau kita bicara tentang masuk surga. Apa poin utamanya. Sehingga setiap kita dengan segala perbedaan kita bisa ketemu pada titik temu yang sama. Nah, ini dia, brother. Oke. Pasal 10 ayat 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Inilah pengakuan iman Kristen. Kalau kita bicara tentang keselamatan,
Jadi kita harus menegaskan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah Allah, bahwa dialah satu-satunya juru selamat. Inilah pengakuan yang menyelamatkan setiap kita orang Kristen. Oke. Jadi perbedaan pandangan itu dalam konteks tertentu bisa jadi. Tapi kalau untuk ini jangan kita berbeda. Jangan berbeda. Ini harga mati. Tidak boleh kita menyangkali keilahian Yesus, kealahan Yesus. Tidak boleh kita menyangkali dia sebagai satu-satunya yang bisa menyelamatkan setiap kita. Oh, ngeri kali berarti kalau sampai orang menyangkali kehilahiannya. Itu hanya percaya bahwa ia itu hanya sekedar manusia biasa yang kemudian menang. Ya. Lalu kemudian diangkat menjadi Allah. Nah, ngeri kali itu. Itu tadi Yohanes 8 ayat 24. Yohanes 8 ayat 24, Bang. Yohanes 8 ayat 24 begini. Kalau kamu tidak percaya akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Ayat itu jelas ya, menegaskan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah. Hanya Allah yang berhak untuk menyelamatkan kita. Hanya Allah yang berkuasa untuk memberikan kehidupan bagi setiap kita. Amin. Nah, kalau kita tidak percaya bahwa Yesus adalah Allah, kita akan mati dalam dosa kita. Ini kan logika teksnya. Iya, Loh, ngapain sampai kita mati kalau dia bukan Allah? Silogismenya Apa haknya dia gitu loh? Apa haknya dia untuk menuntut kita percaya sama dia? Dan sampai-sampai konsekuensinya kalau tidak percaya sama dia, mati binasa. Ya. Jadi kalau dia bukan Allah, dia nggak berhak untuk mengatakan ini. Ini konteksnya dia sedang diragukan, kabar? Ya, Yohanes 8. Ya tadi kan pasal 5 sampai pasal 10, puncaknya pasal 10. Itu berisi tentang berbagai macam penolakan terhadap Yesus. Karena Yesus banyak sekali mengidentifikasi dirinya sama dengan Bapa. Salah satunya tadi aku sudah mention terkait Teofani. Waktu itu Yesus juga berkata di Injil Yohanes ini kan, aku sudah ada sebelum Abraham ada loh. Yohanes 8 ayat 56 sampai 58, Bang. Nah, kapan Abraham melihat Yesus benar? Oh, ini aku sudah ada sebelum Abraham ada. Supaya kita bisa masuk ke Teofaninya gitu tadi. Ini pertanyaan-pertanyaan berarti ini mengerikan semua ya. Iyalah, benar. Ini pertanyaan-pertanyaan yang membawa kita untuk semakin dalam dan tajam memandang pribadi Yesus. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Ayat 57. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Ayat 58. Nah, ini dia pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Ego eimi. Ego eimi dalam bentuk present. Artinya tidak pernah Yesus tidak ada. Dia selalu ada. Ini membuat orang Yahudi menjadi marah dan melempari dengan batu. Ayat 59, Bang. Ego ini. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Karena apa? Tadi pernyataan ego eimi. Loh, sebelum Abraham ada, aku ada. Ayat 58, Bang. Ini kan aneh. Aneh kalau kita nggak percaya praeksistensi Tuhan Yesus. Aneh kalau kita tidak percaya kekekalannya. Karena kata aku telah ada, ego eimi yang senada dengan ehi asyir ehi, Keluaran pasal 3 ayat 24. Kalau kita tidak percaya jadi bahwa dia kekal dan dia praeksis, kalau kita nggak percaya, aneh kalimat ini. Bahwa Yesus itu baru ada di 2000 tahun yang lalu. Nah, itu aneh. Bayi Yesus itu. Itu tafsiran yang aneh. Dan tafsiran itu ya jelas menabrak banyak ayat termasuk ini. Aku telah ada gitu loh. Ego eimi. Ini pernyataan Yesus. Nah, jarak antara Yesus dengan Abraham berapa tahun? 2000 tahun. Ya. Kan nggak mungkin ini yang kesini kan? Karena sudah mati. Yang ada ini yang kesini dong. Betul. Ke Abraham gitu loh. Dan pertanyaannya gini. Ayat 56, Bang. Ayat 56-nya. Nah, ini dia. Kapan Abraham bertemu dengan Yesus dalam konteks PL dan ia bersukaria? Kapan? Di Kejadian 18. Di Mamre, Tarbantin. Bukan Tamrin ya. Nah, iya. Tarbantin, Mamre. Yang 3 orang itu datang. Iya, ada 3 orang yang menampakkan diri, yang 2 lagi malaikat yang nanti kepada Sodom dan Gomora. Oh. Yang nanti akan di bumi hanguskan Sodom dan Gomora. Itu di Kejadian pasal 18, Bang. Kejadian pasal 18. Nah, Kejadian 19 ayat 24 dulu. Kejadian 19 ayat 24. Oke. Nah, ternyata kalau di pasal 18 itu kan ada 2 peristiwa, brother. Peristiwa pertama memberitahukan bahwa Abraham akan punya anak yang Sarah ketawa. Iya kan? Nah, itulah yang membuat Abraham bersukacita bertemu dengan Allah pada waktu itu, bertemu dengan Teofani, penampakan diri Yesus dalam PL. Lalu terkait dengan Sodom Gomora akan dihancurkan. Ini pasal 19. Nah, ini dia. Kemudian Tuhan, huruf besar semua Yahweh, menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit. Yahweh,
Jadi ada dua pribadi Yahweh. Ada Yahweh di bumi, ada Yahweh di surga. Wow, ini sekaligus mengkonfirmasi bahwa memang Bapa dan Anak itu Sama-sama Yahweh. sama-sama Yahweh. Oke. Dan Injil Yohanes juga adalah Injil yang sangat kuat menyampaikan pesan bahwa Yesus itu adalah Yahweh. Dia adalah Allah, dia setara dengan Bapa, dan dia juga adalah Yahweh, nama pribadi Allah. Jadi istilah Yahweh itu adalah nama perjanjian, nama yang menekankan dia sebagai pribadi yang dekat. Ya, itu senada dengan nama Immanuel, Allah yang dekat bagi setiap kita. Dan Yesus digambarkan oleh penulis perjanjian baru atau Injil Yohanes secara khusus sebagai Immanuel itu. Allah yang datang melawat setiap kita. Nah, nama Yesus adalah nama yang mengungguli PB. Nama Yahweh adalah nama yang mengungguli PL. Jadi, nama Yahweh dan nama Yesus itu nama yang punya pesan yang sama, yaitu yang menyelamatkan, pribadi yang menyelamatkan. Jadi, sehingga Yesus layak untuk disebut sebagai Yahweh. Dan ini konteks PL yang mendukung pengakuan kita bahwa Yesus juga adalah Yahweh. Dia menampakkan diri kepada Abraham, ada 3 orang, lalu dilanjutkan pasal 19, di mana ditegaskan bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri. Oke. Gitu, brother. Wow, itu konfirmasinya mantap. Jadi bersukarianya Abraham itu ketika dia melihat Yesus di Kejadian 18. Jadi Tuhan Yesus sedang mengkonfirmasi Abraham pun sudah melihat diriku. Ya. Dengan kata lain kita mau katakan bahwa memang aku sudah ada sebelum Abraham ada. Iya, itu jelas gitu loh. 2000 tahun loh perbedaannya. Kan maksudnya wajarlah orang Yahudi menjadi marah. Iya. Karena kan itu terkesan konyol banget. Kok bisa-bisanya orang ini belum sampai 50 tahun bisa mengklaim dia sudah ada sebelum Abraham ada. Mungkin rasanya kalau kita ada di situ juga Termasuk seperti orang Yahudi marah lah. menolak juga gitu. Ya kan aneh sekali gitu loh. Bahkan maaf nih ya. Maaf lah. Ya, secara khusus untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Ya kayak orang gila jadinya. Iya. Ya kan ada istilah dari C.S. Lewis itu kan. Ya. Kalau dia bukan megalomania, ya dia orang gila gitu. Iya. Yang ngaku-ngaku jadi Tuhan. Iya. Dia ingin banget gitu loh. Ngebet banget pengen jadi Allah. Tapi kan nggak mungkin kita bilang dia gila. Ya. Kalau kita tidak setuju dia disebut sebagai orang gila, berarti kita harus setuju dengan kebenaran ini dong. Hanya itu konsekuensinya. Jangan bilang, oh, nabi dia. Nggak ada nabi yang ngomong seperti itu. Betul. Oh, dia rasul. Nggak ada rasul yang ngomong seperti itu. Ya. Nggak ada kemungkinan lain selain dua ini. Bahwa dia orang gila yang ngaku-ngaku Tuhan, atau dia Tuhan itu sendiri. Itu dia. Nah, kita kasih tantangan, challenge sama siapapun. Kita sudah memberitakan kebenaran ini gitu loh. Iya. Hanya dua kemungkinan itu. Kamu mau pilih yang mana? Kalau kamu tidak percaya bahwa dia adalah Tuhan dengan semua pernyataan ini, klaimnya ini, berarti kamu mau mengatakan dia orang gila. Dan kau akan mati dengan dosa-dosamu. Yohanes 8 ayat 24. Bahkan Yesus lebih krusial lagi menegaskan kekekalannya. Yohanes pasal 17 ayat 5, Bang. Oke, Yohanes 17 ayat 5, Iya. bro. Yesus ngomong begini, Father, glorify me with the glory I had before the world was created. Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang aku miliki sebelum dunia dijadikan, sebelum dunia ada. Yesus bukan hanya mengklaim dia sudah ada sebelum Abraham ada, bahkan lebih jauh lagi dia mengklaim bahwa dia sudah ada sebelum dunia ada. Dan bahkan dia punya kemuliaan yang sama seperti Bapa. Dalam konteks PL, kemuliaan Allah ya hanya ada pada Allah. Nah, Yesus mengklaim ya bahwa dia punya kemuliaan yang sama seperti yang dimiliki oleh Bapa. Who is Jesus? PL ini maksudnya siapa, Pak? PL perjanjian lama. Maksudnya penyelaman ini di kitab apa? Yesaya kah? Atau Ya, Yesaya. 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 Kemuliaan itu hanya ada di dalam Allah. Ya. Dan Yesus mengklaim bahwa dia punya kemuliaan itu. Oke, contoh ya. Yohanes pasal 12, Bang. Yohanes 12, oke. Tapi sambil Bro Leandri nyari Yohanes 12 tadi bahasa Inggrisnya berapa lama, Brother? 3 bulan lah. 3 bulan sampai lancar gitu ya. Iya. Pantas kayak air ngomong. 3 bulan latihan. Itu terus diulang-ulang. Ulang-ulang. Iya. Ayat 12, Bang. Ya, pasal 12 ya. Pasal 12. Yohanes 12. Oke. Nah, kalau kita merujuk kepada pembahasan Yesus adalah Yahweh, kita bisa melihat Yohanes pasal 12 dan menghubungkannya dengan Yesaya 6, brother. Oke. Yohanes 12 ayat 41. 41, Bro. Pasal 12 ayat 41. Nah, dikatakan demikian. Hal ini dikatakan oleh Yesaya karena ia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Tadi kan brother tanya di kitab tadi PL ya, kan? kitab mana? Yesaya. Nah, nanti di Yesaya pasal 6 ayat 3. Jadi gini, Yesaya melihat kemuliaan Yahweh. Nah,
Yohanes hendak menegaskan bahwa kemuliaan yang disaksikan oleh Yesaya, kemuliaan Yahweh yang disaksikan oleh Yesaya adalah kemuliaan Yesus. Korelasinya ya. Ya, gitu. Oke. Jadi kemuliaan Yahweh. Jadi itu bicara tentang apa? Bahwa pertama, Yesus itu adalah Yahweh itu. Yang kedua, Yesus yang adalah Yahweh itu punya kemuliaan yang sama. Jadi kemuliaan Allah itu hanya ada pada Allah. Nah, kalau Yesus mengklaim bahwa dia punya kemuliaan seperti yang dimiliki oleh Allah, siapa Yesus? Nggak bisa tidak. Ya dialah Allah itu Dia sendiri. Allah. Gitu loh. Ya, Gitu loh. Oh, masih kurang pembuktiannya. Yeremia 23 ayat 5. Kasih pada Yeremia 23. Ayat 5 dan 6. Aduh, ini mah satu semester nih pada Yeremia 23 ayat 5. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil. Siapa tunas adil? Yesus. Bagi Daud, ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Ayat 6-nya, Bang. Ini dia. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya. Siapa? Tuhan keadilan kita. Kata Tuhan, brother, dalam bahasa Ibrani kan Yod-He-Waw-He yang diganti jadi Adonai. Karena nama yang terlalu kudus disebutkan. Ya. Ini Yahweh, huruf besar semua. Jadi Yesus yang adalah tunas Daud itu, tunas adil akan disebut sebagai apa? Yahweh keadilan kita. Dia adalah Yahweh. Wow. Masih banyak lagi ya Oke, ayat-ayatnya. aku mau tadi ada kata egoemi, akulah dia kan. Kita kenal di kitab Yohanes ini kata egoemi ini ada 7 kata egoemi. Ya. Akulah terang, akulah pintu, Kebangkitan akulah hidup. kebangkitan hidup, akulah roti, Jalan kebenaran akulah hidup. jalan kebenaran dan lain sebagainya. Apakah ini juga salah satu argumen kita untuk menyatakan bahwa Yesus Allah. Yesus Allah, egoemi ini, bro? Oke. Pernyataan Yesus egoemi ada 7 kali dalam konteks Injil Yohanes dengan predikat. Ya. Dan itu bisa kita lihat dalam pasal yang ke-6 sampai pasal yang ke-15. Ya. Dan pernyataan egoemi dari Tuhan Yesus itu menegaskan keilahiannya. Kayak ketika dia mengatakan dalam Yohanes pasal 11 ayat 25 dan 26, akulah kebangkitan dan hidup. Ya, akulah kebangkitan dan hidup. Itu dalam konteks ketika dia membangkitkan Lazarus. Ya, bukan Zakheus, tapi Lazarus. Lazarus ya. Ya. Kalaupun salah ya. masih bisa lah. Masih bisa lah kita. Namanya juga pendeta. Hai Lazarus turun. Itu bukan tempatmu, itu tempatnya Zakheus. Ya. Oke. Bang, Yohanes 11 Bang, ayat 25 Kayaknya 26. udah butuh cucur ini. Udah lapar kayaknya. Soalnya kita udah mau sejam nih, Bang. Biasanya kita cuma 30 menit. Iya. Udah mulai lapar nih. Ini asiknya, tapi si Bang Jadu juga dia sangat serius memperhatikan. Cepat. Mantap. Dan sangat serius memperhatikan Ya, dia. bisa masuk. Tapi belum keganti nih, Bro. Yeremia 11 ayat 20 Yohanes 11. Yohanes 11 ayat 25 dan 26. Ini kan konteksnya waktu Lazarus meninggal. Ya. Lalu Yesus mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Artinya Yesus hendak menegaskan, ini kan hidup yang kekal. Ya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Coba. Ini salah satu ketakutan manusia terbesar nih. Ya, kematian. Nah, kalau kita nggak mau mengalami kematian atau kebinasaan, Yesus jalannya. Datang sama Yesus, percaya kepada Yesus. Ini klaim langsung dari Tuhan kita Yesus Kristus gitu loh. Yesus sendiri ngomong langsung. Jadi kalau mau ditanya, biasanya kan gini loh, kita sering di-challenge sama Zakir Naik misalnya. Oh, mana pernyataan eksplisit dari Yesus, pernyataan langsung dari Yesus, bahwa akulah Tuhan dan sembahlah aku. Kalau nggak ada, berarti dia bukan Allah. Loh, pernyataan ini eksplisit sekali terkait dengan bahwa dia adalah Allah. Meskipun nggak ngomong langsung aku Allah. Tapi kalau dia mengatakan bahwa dialah jalannya untuk selamat, untuk kita terhindar dari kematian dan kebinasaan, ini hendak menegaskan bahwa dia sebagai apa? Sebagai Allah dong. Dia mengarahkan kita untuk selamat dengan cara percaya sama dia. Yesus sering sekali dalam Injil Yohanes mengarahkan orang untuk selamat dan tidak binasa dengan percaya kepada dia doang. Gitu loh, yang diutus oleh Bapa. Gitu loh. Bahkan Yohanes 13 ayat 13 juga bilang kan, akulah Tuhan dan guru kan. Ya, meskipun itu jadi perdebatan kan. Itu jadi perdebatan juga. Ya, karena kata kurios itu nggak selamanya Tuhan, tapi bisa jadi Tuhan. Tapi meskipun demikian, tergantung konteksnya. Jadi mau Tuhan atau Tuhan itu sangat bergantung pada konteksnya. Misalnya brother ya, Filipi pasal 2
ayat 10 dan 11, Bro. Nah, Bang. ayo bro. Kita bertaburan ayat kita hari ini, bertaburan teks. Ya untung brother cepat untuk menghubungkan tek. Jadi kita bisa dapat semua. Ya, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Terus dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Nah, Yesus Kristus adalah Tuhan. Kata Tuhan ini kurios. Oh. Nah, kalau kita lihat konteksnya, nggak mungkin Tuhan. Ya, Kurios di sini harus Tuhan. Karena semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku. Loh, ini kan konteksnya dikutip dari PL, brother. Ya. Dalam surat Yesaya, dalam kitab Yesaya. Dan itu konteksnya untuk Yahweh. Dan memang betul, semua akan bertelut, semua akan mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Semua tokoh-tokoh agama besar pun akan mengakui. Di akhir zaman, ya kalau dia bukan Tuhan, nggak layak dia mendapatkan predikat ini. Ya. Gitu loh. Nah, kata kurios di sini, kalau kita lihat konteksnya, harus Tuhan. Jadi ada memang teks yang memakai kata kurios masih debatable. Tapi kalau ini nggak debatable. Harus Tuhan kata kuriosnya. No debat ini. No debate. Oke, tadi menarik. Salah satu ego Emi juga akula pokok anggur. Ya, di Yohanes pasal 10. Yang pasal 10. Ada implikasinya Bapak pengusahanya. untuk kita jemaat terkait akula pokok anggur. Ego Emi. Ya, kan jelas Yesus ngomong kan, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ah. Jadi Yesus di luar Bapa tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Yesus, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Wow. Ya kan, artinya kita sedang diarahkan untuk bukan hanya percaya Bapa sebagai Allah, tapi Yesus sebagai Allah. Ya, kita hanya di luar Allah nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, kalau dia mengklaim bahwa di luar dia kita nggak bisa berbuat apa-apa, nggak bisa berbuat apa-apa, lah siapa dia bagi kita? Nggak mungkin nggak Allah. Kalau dia hanya sekedar manusia biasa, siapa dia? Gitu loh. Tapi kalau disandingkan dengan dalam segala hal disamakan seperti manusia? Ya Ibrani kan. Dalam segala hal itu kan hendak menegaskan bahwa Yesus benar-benar manusia. Oh, bukan berarti bahwa dia benar-benar manusia tanpa keilahian ya? Ya, ayat itu nggak cocok untuk membantah keilahian Yesus gitu loh. Kan banyak juga yang memakai ayat itu ya? Ya dalam segala hal disamakan dengan manusia. Kalau dia mau menyelamatkan kita, ya dia harus benar-benar manusia. Dan Alkitab itu jelas mengatakan bahwa Yesus itu bukan setengah manusia. Dia benar-benar manusia. Misalnya 1 Timotius 2 ayat 5. Bang. Bro, mantap bro. 1 Timotius 2 ayat 5. Nanti Kolose 2 ayat 9 ya. Nah ini dia bro. Ya. Karena Allah itu Esa dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Dia God man, Allah manusia, bukan manusia Allah. Dia bukan manusia yang jadi Allah, tapi Allah yang jadi manusia. Nah, jadi Allah kita itu Esa. Yang jadi pengantara kita harus juga Allah manusia. Allah manusia ya. Itu adalah Yesus Kristus. Dia benar-benar Allah dan dia benar-benar manusia. Kolose 2 ayat 9, Bang. Kolose 2, baru mau berdiri dia. Jadi sambil dia cari, berarti salah dong tuduhan-tuduhan atau salah paham dong orang menuduh bahwa kita menuhankan Yesus ya. Salah banget. Wah itu orang apa namanya? Oh ini menarik, nanti aku bahas secara cepat brother ya. Nanti brother ingatin. Ya. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dalam dia, jadi dia manusia sepenuhnya, tapi dia juga Allah karena dalam diri Yesus, dalam jasmanianya seluruh kepenuhan Allah itu ada. Oke. Gitu loh. Sip. Tadi masuk ke persoalan yang brother baru angkat apa tadi? Iya, soal ada banyak tuduhan dan bahwa dia ejekan bahwa ini orang Kristen ini menuhankan manusia gitu. Nah, gini brother, kan gini. Kembali lagi pada Yohanes 1 ayat 1 tadi. Yang Yesus itu adalah Allah yang jadi manusia, bukan manusia yang dialahkan atau dipertuhankan. Nah, ya banyak gitu loh teori-teori yang ada untuk menyangkali kebenaran ini bahwa Yesus adalah Allah yang jadi manusia. Kan misalnya kayaknya nggak masuk akal, mistik gitu loh. Ini bicara inkarnasinya kan? Inkarnasinya, yang ayat 14. Ya. Ya kan sak egeneto. Menarik ya, kata yang dipakai itu adalah menjadi daging, bukan menjadi manusia. Okay. Karena pada waktu itu ada perdebatan bahwa kayaknya nggak mungkin ada filsafat gitu loh, nggak mungkin bahwa Allah menjadi materi. Betul. Itu sesuatu yang jahat. Jadi mengkonfrontasinya tajam sekali Yohanes. Suci itu nggak mungkin jadi materi. Mengambil materi ya. Jadi cara Yohanes itu mengkonfrontasinya tajam gitu loh, pakai kata sak gitu loh, jadi daging gitu loh, no debate langsung gitu loh. Nah terus salah satu ajaran sentral kan. Sentral dong dalam kesunan. Kita nggak bisa
nggak bisa menafikan kebenaran itu, bahwa inkarnasi itu adalah ajaran sentral. Karena tanpa inkarnasi Yesus tidak mungkin ada kehidupan kekal. Oke. Hanya dengan cara dia berinkarnasi, dia mengerjakan keselamatan. Mungkin sekaligus brother, Yohanes 1 ayat 29. Sekaligus nanti brother bisa elaborasi soal bro. Sambil ini juga kita jangan lupakan. Ini tadi pertanyaan brother tadi terkait dengan dia Tuhan Allah yang manusia yang dituhankan. Nah, jadi oke. Bukankah Yohanes itu meminjam konsep pemikiran Yunani? Kejadian 3 ayat 15, ide itu sudah ada. Terlebih dahulu sebelum semua konsep dewa Romawi atau Yunani. Proto-evangelium itu ya? Iya, proto-evangelium. Jadi kalau mitos-mitos Yunani bahwa ada yang setengah dewa, Allah jadi setengah dewa, manusia Hercules, jadi gitu-gitu. Hercules jadi manusia jadi setengah dewa dan lain sebagainya macamnya. Sebelum semua ada konsep ini, sudah ada konsep bahwa gagasan atau ide bahwa Allah akan menyelamatkan kita lewat keturunan seorang perempuan. Bahwa keturunan perempuan itu akan menginjak kepala ular. Ide ini mengawali semua sebelum segala sesuatunya ada. Gitu loh. Okay. Sebelum segala ide-ide atau pemikiran dewa-dewi Yunani atau Romawi itu ada, gitu loh. Jadi jangan bilang mengutip pandangan mereka, tidak, ya. Terus yang kedua gini, brother. Ada namanya apoteosis. Apoteosis ya. Jadi pahlawan bisa didewakan. Oke. Jadi sejumlah manusia atau tokoh tertentu yang didewakan. Jadi manusia yang didewakan. Tapi Yesus itu bukan manusia yang didewakan. Nggak ada dalam konteks kekristenan pemikiran seperti itu. Yesus dalam konteks kekristenan adalah Tuhan yang jadi manusia, bukan manusia yang dipertuankan. Gitu loh. Jadi itu mispersepsi yang totali merusak dan tidak kita yakini. Oke. Jadi jangan masukkan pemikiranmu pada Injil, pada Alkitab, yang notabene Alkitab nggak pernah ngomong seperti itu, gitu loh, brother. Ya kalau secara sederhananya seperti analogi yang brother bilang, jangankan Tuhan jadi manusia, manusia jadi huluk aja. Ya, Wakanda Forever. Wakanda Forever. Itu hanya di bioskop, ya kan? Bioskop doang ya kan? Iya. Oke, Tadi apa? Ini terkait dengan inkarnasi, bahwa orang berpikir ngapain sih Yesus harus jadi manusia? Emang tujuannya apa sih menghapus dosa manusia? Ya. Kenapa nggak dari surga aja langsung, nggak usah pakai inkarnasi, brother? Ini sekaligus kita jelaskan inti atau penutupnya, brother. Ya? Penutup lah, iya. Kenapa nggak langsung dari surga aja lah? Kenapa harus lewat inkarnasi segala dan Yesus harus mengambil rupa manusia dan harus lahir 9 bulan, 9 bulan di kandungan dan menjalani kehidupan manusia pada umumnya. Kenapa nggak langsung saya dari surga, dosa manusia dihapus? Yang pertama, ini klaim Yohanes kan? Iya. Tempatkanlah Tuhan sebagai Tuhan dan jangan pernah menempatkan kita sebagai Tuhan. Artinya, menarik. Artinya yang mengatur keselamatan itu seperti apa, bagaimana caranya ya Tuhan, bukan kita. Yang kedua, kenapa sampai akhirnya Allah berinkarnasi? Karena itulah jalan yang sesuai atau yang menjawab sifat-sifat Allah. Bukan hanya menjawab kebutuhan manusia, mendasar manusia, tapi harus menjawab seluruh atribut Allah, di mana tidak boleh ada saling bertabrakan sifat-sifat Allah. Nah, kita kan hanya terfokus pada satu sifat Allah yang Maha Kuasa. Yang kalau dia Maha Kuasa, buktinya dia harus dong menghapus dengan mudahnya. Kan bisa dia dengan mudahnya. Betul. Tapi itu menabrak sifat-sifat Allah yang lain, yang dia adalah berintegritas, yang dia adalah sempurna, dia adalah kudus, dia adalah adil, dia adalah bijaksana. Itu menabrak sifat-sifat Allah yang lainnya. Dia ngomong kok, pada waktu kamu makannya kamu mati. Bukan jebakan Batman ya? Iya, bukan jebakan Batman. Kalau dia mengatakan pada waktu kamu makan kamu mati, konsekuensi itu jangan dihilangin dong. Kalau sampai dihilangin, berarti Allah nggak berintegritas, Allah nggak bijaksana, Allah nggak adil. Jadi kematian Yesus, dia menyelamatkan kita dengan cara dia mati, menyelamatkan kita, itu menjawab. Pertama menjawab kebutuhan manusia, ya, bahwa korban substitusi, bahwa harus ada yang menggantikan manusia. Dan dari sejak Kejadian pasal 3, dengan Allah mengorbankan binatang yang tidak berdosa untuk menutupi manusia yang berdosa itu, kata yang dipakai itu kapar penebusan, menutupi artinya dia menggunakan binatang yang tidak berdosa untuk menutupi manusia.
Kapar itu ya penebusan ya, bukan terkapar. Kalau Iya, terkapar itu ya sudah nikah tapi masih ingat mantan, lihat-lihat mantan. iya, Terus iya, istrinya iya, di belakang, iya, nah, itu terkapar langsung terkapar. Iya, iya, iya. Nah, ini kapar. Apalagi sambil nyanyi aku terjatuh. Oke, oke. Jadi, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itulah alasan mengapa dia datang untuk mengharmonisasikan seluruh atribut-atributnya. Ah, Jadi ini adalah perfect way. Ini adalah jalan yang sempurna bagi Allah untuk menyelamatkan setiap kita. Artinya, Allah menegakkan keadilannya, ya, di mana dia memenuhi konsekuensi hukuman itu. Hukuman itu dia terima, tapi juga Allah menegakkan kasihnya, di mana lewat kematiannya dia menyelamatkan setiap penuh kita. kasih karunia Dan kebenaran. Kebenaran itu nggak jangan hilangkan. Kebenaran itu terkait dengan keadilannya. Ah, Di mana Allah tidak menafikannya. Di mana Allah tidak menghilangkan begitu saja konsekuensi dosa. Itu keadilan Allah. Itu kebenaran Allah. oke. Gitu loh. Oke, sebagai kesimpulan, brother. Penyangkalan terhadap keilahian Yesus seberapa berat konsekuensinya? Yohanes 20 ayat 30 sampai 31, Bang. Penyangkalan terhadap keilahian Yesus adalah sebuah penolakan terhadap kesaksian Injil. Wow. Dan bahkan berarti sebagai sebuah kebinasaan. Sebagai kebinasaan. Iya. Ya, jadi ketika kita menyangkali bahwa dia adalah Allah, dia adalah juru selamat satu-satunya, itu menyangkali kesaksian Alkitab. Entah siapapun itu, baik internal maupun eksternal. Jadi kalau ada orang Kristen sendiri yang menolak kebenaran bahwa Yesus itu adalah Allah, ya internal aja dengan tegas kita ngomong begini gitu loh. Ya, mereka adalah orang yang menolak kesaksian Injil dan bahkan pasti binasa. Apalagi orang yang non-Kristen gitu loh. Yang terang-terangan non-Kristen lalu menolak Yesus itu bukan Allah, dia hanya manusia biasa. Udah pasti binasa. Nah, ini kita bukan hanya sekedar dengan berbagai macam retorika menjelaskan semuanya ini, tapi ada sebuah ketegasan di sini. Jadi penolakan terhadap keilahian Yesus adalah sebuah penolakan terhadap kesaksian Injil, Injil Yohanes, seperti kita bahas ini secara khusus, dan adalah sebuah kebinasaan. Nah, ini inti dari Injil Yohanes. Oke. Jadi disimpulkan dengan dua ayat ini, 30 dan 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Dalam Injil Yohanes kata tanda atau mukjizat itu semeion, brother. Semeion. Ya, dan semua tanda yang diberikan itu untuk mengarahkan kita pada Dia, Yesus, pada diri Yesus. Jadi datang kepada Yesus, jangan kepada tanda-tandanya dong. Ada banyak orang sekarang cari mujizatnya. Cari mujizatnya, gitu loh. Jadi datang pada Yesus, jangan seperti orang yang berbondong-bondong cari makan 5.000 orang itu loh. Gitu loh. Kamu datang padaku karena lapar. Karena lapar. Karena udah kenyang. Mm-mm. Bukan karena percaya kepada tanda-tanda yang aku lakukan. Itu di pasal yang ke-6. Jadi datanglah kepada Yesus karena memang hanya Dia yang bisa memberikan kelegaan bagi setiap kita. Yang memenuhi rasa lapar kita, rasa haus kita. Hanya Dia gitu loh. Makanya Dia disebut sebagai roti kehidupan. Dia mengklaim sebagai akulah roti. Ego Emi lagi ya? Ya, ego emi, akulah roti. Yang dari surga. Artinya tanpa Dia, nggak mungkin kita bisa dikenyangkan. Nggak mungkin kita bisa terpuaskan. Gitu loh. Nah, ayat 31. Jangan dielaborasi lagi, Pak. Udah, nanti pasti panjang. Udah ini kesimpulan soalnya. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat. Supaya kamu percaya Wah. bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, 1, 2, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Wow. Indah sekali ya. Inilah inti dari Injil Yohanes. Aduh, mempesona. Dan inilah inti dari kekristenan atau dasar atau fondasi yang sangat fundamental bagi kekristenan. Kita harus mengakui ini, membantahnya, sama berarti sebagai sebuah kebinasaan bagi setiap kita. Thank you, brother. Mantap. Sampai jumpa di lain waktu. Daging semua nih, mantap. Terima kasih, Igrianers. Tuhan memberkati untuk semua orang percaya di seluruh dunia. Kiranya dapat membaharui hatimu dan juga menata ulang pemikiran-pemikiran kita yang salah terkait dengan keilahian Yesus, kemudian Yahweh itu sendiri, eksistensi Yesus, praeksistensi, dan juga inkarnasi Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Thank you, brother. Mantap. Mantap.